Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap program pendidikan membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat. Bagaimana dana dikelola akan menentukan kualitas yang dihasilkan. Inilah saatnya memahami lebih jauh mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Baiklah, sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan, yaitunya Ibu dosen DRA Hermayulisham MPD. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitunya Saya, Rahma Khairunisa, dengan NIM 2430102020, dan saya, Ririn Vanessa Putri, dengan NIM 2430102024. Selanjutnya, pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Apa itu manajemen pembiayaan pendidikan? Yang pertama, proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Yang kedua, mengelola sumber dana agar kegiatan pembelajaran berjalan optimal. Yang ketiga, meliputi pengalokasian, pendistribusian, serta evaluasi penggunaan dana. Yang keempat, serangkaian proses merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi pembiayaan pendidikan. Yang kelima, mengelola sumber dana agar proses pendidikan berjalan efektif dan juga berkelanjutan. Poin yang keenam, berfungsi memastikan semua program pendidikan memiliki dukungan pendanaan yang memadai. Poin selanjutnya, yaitunya urgensi pembiayaan dalam pendidikan. Yang pertama, pembiayaan adalah faktor utama keberlangsungan suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, berpengaruh pada kualitas layanan, sarana prasarana, dan juga mutu pembelajaran. Dan yang ketiga yaitunya menentukan kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan juga operasional. Poin selanjutnya yaitunya komponen pembiayaan pendidikan. Komponen pembiayaan pendidikan terbagi ke dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi yang terkandung di dalamnya yaitunya bangunan, fasilitas, dan juga pengadaan alat. Yang kedua, biaya operasional yang meliputi gaji, listrik, internet, dan juga administrasi. Yang ketiga, biaya personal yang meliputi pelatihan guru dan juga tunjangan guru. Yang keempat, yaitunya biaya non-operasional yang meliputi di dalamnya kegiatan siswa dan juga program-program khusus. sumber pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu pemerintahan. APBN melalui pemerintahan pusat dan APBD melalui pemerintah daerah. Memberikan dana untuk membantu penyelenggaraan pendidikan seperti dana BOS, dana BOP, bantuan sarana dan prasarana, gaji guru PNS, dan program-program peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu orang tua atau masyarakat. Orang tua berkontribusi dalam bentuk SPP, uang kegiatan, seragam, buku, atau dukungan lainnya. Masyarakat juga bisa membantu melalui sumbangan sukarela, gotong royong, atau program dukungan pendidikan lainnya. Yang ketiga, yayasan atau lembaga penyelenggara. Untuk sekolah swasta, yayasan adalah sumber pembiayaan penting. Yayasan biasanya menyediakan dana untuk pembangunan gedung, gaji guru non-PNS, serta operasional sekolah tambahan. Yang keempat yaitu donatur, hibah, dan CSR. Sekolah bisa mendapatkan dana dari donatur pribadi seperti orang kaya atau alumni. Hibah dari lembaga dalam atau luar negeri, serta CSR perusahaan. Dana ini biasanya untuk pembangunan fasilitas, beasiswa, atau program sosial pendidikan. Yang kelima yaitu unit usaha sekolah seperti koperasi, kantin, dan program kemitraan, yaitu kerjasama dengan pihak luar.
Keuntungan dari usaha ini digunakan kembali untuk mendukung kegiatan sekolah. Prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya, baik itu waktu, tenaga, uang, dan fasilitas sehemat mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua, efektivitas. Menjalankan kegiatan dengan cara yang benar sehingga tujuan pendidikan benar-benar tercapai. Yang ketiga, transparansi. Semua proses dan penggunaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keempat, akuntabilitas. Setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil kegiatan pendidikan. Yang kelima, keadilan. Memberikan kesempatan dan layanan secara merata tanpa diskriminasi. Yang keenam, prioritas. Mengutamakan hal-hal yang paling penting dan mendesak untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketujuh, keberlanjutan. Kegiatan dan program pendidikan harus dirancang untuk jangka panjang, bukan hanya untuk sesaat. Asas-asas pengelolaan dana. Yang pertama, asas kepatuhan. Pengelolaan dana harus dilakukan sesuai aturan, pedoman, dan hukum yang berlaku. Yang kedua, asas ketelitian. Dana harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, teliti dalam pencatatan, perhitungan, dan penggunaan agar tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga, asas partisipatif. Pengelolaan dana melibatkan pihak-pihak terkait seperti guru, orang tua, komite sekolah, atau masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Yang keempat, asas rasionalitas. Penggunaan dana harus berdasarkan pertimbangan logis, kebutuhan nyata, dan manfaat terbesar bagi pendidikan, bukan atas dasar keinginan pribadi. Proses penganggaran. Yang pertama, menyusun draft anggaran. Pada tahap ini, sekolah atau lembaga menyusun rancangan awal anggaran berdasarkan kebutuhan 1 tahun ke depan. Semua kebutuhan seperti kegiatan, sarana prasarana, operasional, dan program kerja dihitung secara realistis agar sesuai dengan tujuan lembaga. Yang kedua, pembahasan dengan pihak terkait, seperti komite, guru, dan yayasan. Draft anggaran kemudian dibahas bersama pihak-pihak terkait untuk memastikan anggaran tersebut benar-benar sesuai kebutuhan dan kemampuan lembaga. Diskusi ini bertujuan untuk menghindari kesalahan, mencari masukan, serta menyepakati prioritas program. Yang ketiga, pengesahan anggaran. Setelah dibahas, anggaran tersebut disahkan oleh pihak berwenang, seperti kepala sekolah, komite, atau yayasan. Pengesahan berarti anggaran sudah siap dijalankan dan dijadikan dasar dalam penggunaan dana. Yang terakhir, publikasi anggaran sebagai bentuk transparansi. Anggaran yang sudah disahkan kemudian dipublikasikan, misalnya melalui papan informasi atau laporan tertulis, agar semua pihak mengetahui penggunaan dana. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan serta memastikan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Teknik-teknik manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama, teknik perencanaan anggaran. Teknik ini digunakan untuk merumuskan kebutuhan biaya pendidikan dalam satu periode. Caranya dengan mengidentifikasi kegiatan, memperkirakan biaya tiap program, dan menentukan prioritas agar anggaran sesuai tujuan dan kemampuan sekolah. Yang kedua, teknik penganggaran. Teknik ini untuk menyusun dokumen anggaran secara resmi, meliputi penulisan anggaran, pembahasan dengan pihak terkait, serta penyesuaian agar anggaran realistis, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, teknik alokasi dan distribusi dana.
Teknik ini memastikan dana dibagikan ke program-program sekolah sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingannya. Tujuannya agar semua kegiatan mendapatkan dana yang cukup, tidak ada pemborosan dan penggunaan dana lebih tepat sasaran. Yang keempat, teknik monitoring dan evaluasi. Teknik ini digunakan untuk memantau penggunaan dana selama kegiatan berjalan, serta mengevaluasi apakah anggaran digunakan sesuai rencana. Hasilnya dipakai untuk memperbaiki perencanaan dan mencegah kesalahan berulang. Yang kelima, teknik audit keuangan. Teknik ini berupa pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan sekolah untuk memastikan semuanya akurat, jujur, dan sesuai aturan. Audit membantu menemukan kesalahan, mencegah kecurangan, dan meningkatkan kepercayaan pihak terkait. Kesimpulannya, manajemen pembiayaan pendidikan merupakan bagian penting untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas proses pendidikan. Dengan penerapan prinsip dan teknik yang tepat, lembaga pendidikan dapat mengelola dana secara efektif, efisien, dan akuntabel. Demikianlah presentasi kelompok kami dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Saya, Ririn Vanessa Putri, Dan saya, Rahma Khairunisa. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.